Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, falhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab atau risalah Asyrul Qawaid fil Istiqamah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, di mana pada pembahasan kita malam hari ini insyaallah masuk pada Al-Qaidatus Sadisah, kaidah yang keenam, yaitu la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. La takunul istiqamah, istiqamah itu tidak akan terwujud illa lillah, kecuali karena Allah, wa billah, dan dengan Allah, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Ini saya terjemahkan secara letterlek dulu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita terjemahkan secara maknawiyahnya, maka lillah itu artinya adalah apa? Ikhlas. Sedangkan billah adalah apa? Dengan pertolongan Allah. Dan ala amrillah adalah sesuai dengan apa? Tuntunan Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Sehingga judul yang kita berikan pada kajian malam hari ini adalah kaidah keenam, ikhlas, isti'anah, ini minta pertolongan kepada Allah, dan sesuai tuntunan. Di istiqamah tidak akan mungkin tegak kecuali dengan tiga hal ini. Keistiqomahan seseorang tidak akan tegak kecuali dengan tiga hal ini. Ini harus kita camkan. Artinya apa? Ketika salah satu dari tiga hal ini tidak terwujud, maka tentunya tidak akan tegak keistiqomahan, tidak terwujud keistiqomahan. Seperti misalnya yang pertama hilang. Jadi dia berusaha untuk melakukan apa yang Allah syariatkan, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan. Apakah jadi istiqomah? Maka tidak akan terjadi apa? Istiqomah. Dan seandainya yang kedua hilang tanpa adanya pertolongan dari Allah, juga demikian, tidak akan mungkin bisa terwujud keistiqomahan seseorang, karena manusia itu lemah. Manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan kecuali diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, seandainya dia tidak ada, dia sudah ikhlas, dia minta pertolongan kepada Allah, tetapi ternyata jalannya keliru, tidak mengikuti jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun juga tidak akan bisa dikatakan sebagai keistiqomahan. Ya, karena keistiqomahan
akan tegak dengan tiga hal ini. Maka penulis yaitu Syekh Abdul Razak mengatakan la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali dengan keikhlasan, dengan pertolongan Allah Ta'ala, yaitu dengan kita memohon pertolongan dari Allah Ta'ala, dan di atas perintah Allah, yaitu mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan tentang tiga hal ini. Yang pertama adalah lillah, lillahi ay khalisah. Makna dari kalimat lillah adalah apa? Murni, yaitu ikhlas. Keistiqomahan itu kita laksanakan, kita usahakan dengan niatan hanya semata-mata untuk mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini merupakan asas yang sangat mendasar di dalam agama kita, sehingga kita ketahui, dan ini sering kita ulang-ulang juga, bahwasanya agama kita ini, ya, ini pondasinya adalah dua kalimat syahadat, gitu kan. Sedangkan kalimat syahadat yang pertama menegaskan tentang masalah ini, yaitu keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita menjadikan tujuan kita hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah ketika seseorang ingin mewujudkan keistiqomahan dalam dirinya, maka dia berusaha tujuan istiqomahnya itu hanya Allah. Tujuan keistiqomahnya itu bukan karena yang lain, bukan karena ingin berkumpul dengan orang-orang yang dia sukai, ya kan? Bukan karena ingin mendapatkan manfaat duniawiyah, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dianggap sebagai orang yang demikian dan demikian, tidak. Tetapi tujuannya hanyalah satu, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus senantiasa berada di depan pandangan kita, ya, bahwasanya orientasi amalan-amalan kita hanyalah satu, tujuan amalan-amalan kita hanyalah apa? Satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu beliau menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat ini, bima'na ayyastaqimal abdu wa ayyalzama siratallahi mustaqima mukhlisan bidzalikal amri lillahi azza wa jalla. Dengan makna atau maknanya adalah seorang hamba ayyastaqima, dia berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk lurus, wa ayyalzama siratallahi mustaqima, dan dia berusaha untuk menetapi jalan Allah yang lurus, mukhlisan, dalam keadaan dia itu memurnikan bidzalikal amri, dengan perkara tersebut, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Ya, jadi dalam keadaan dia itu apa? Memurnikan perkara itu, yaitu keistiqomahannya itu tadi lillahi ta'ala, memurnikan untuk Allah Ta'ala saja. Ya, di sini kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat mukhlisan di sini mansub. Mansub sebagai apa? Sebagai hal. Sebagai hal, yaitu menjelaskan tentang keadaan hamba itu ketika dia berusaha istiqomah. Ayastaqimal abdu wa yalzama siratallahil mustaqim. Jadi ketika hamba itu berusaha untuk istiqomah, ketika hamba itu berusaha untuk menetapi jalan Allah yang lurus, keadaan hamba tersebut adalah apa? Memurnikan, yaitu mengikhlaskan usahanya tadi, mengikhlaskan, memurnikan istiqomahnya tadi hanya untuk Allah Ta'ala saja. Dan keadaan dia adalah apa? Taliban bihi thawabahu wa ridahu, juga dalam keadaan mencari dengannya, yaitu thawabahu, pahalanya Allah Ta'ala, wa ridahu, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah keikhlasan, ya kan? Tujuannya hanya Allah Ta'ala. Yang ingin dia dapatkan hanya pahala dan keridhaan Allah Ta'ala. Itulah keikhlasan, ya. Dan ini merupakan perkara pokok dalam agama kita, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, disebutkan di sini sebagai dalil akan wajibnya keikhlasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullaha, agar mereka itu menyembah Allah dalam keadaan mukhlishina, memurnikan, lahu, untuk Allah Ta'ala saja, ad-din, yaitu amalan. Dalam keadaan memurnikan amalan itu hanya untuk Allah saja. Ya, jadi tidaklah mereka diperintah untuk beribadah, melainkan ibadahnya itu harus ditujukan murni untuk Allah saja. Nggak boleh seseorang itu ketika melakukan amalan, ini dia tujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya amalan-amalan yang bernilai ibadah, gitu kan. Maka dia harus menunjukkannya hanya untuk Allah Ta'ala saja. Namanya ikhlas, ya kan. Nah, taib. Dan ini sudah jelas insya Allah, ya kan, bahwasanya keikhlasan itu merupakan perkara yang sangat penting, ya, dalam semua amalan-amalan seorang hamba, terutama yang merupakan ibadah. Maka demikian pula dalam hal keistiqomahan, dia tidak akan mungkin bisa dianggap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai suatu keistiqomahan kecuali dengan apa? Keikhlasan. Ya, sebagaimana ibadah tidak mungkin dianggap sebagai ibadah oleh Allah Ta'ala apabila tidak disertai dengan apa? Keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, istiqomah akan terwujud dengan billahi wa billahi, dan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya apa? Itu dengan pertolongan Allah. Sehingga orang yang berusaha untuk istiqomah ay musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha was sabati 'alaiha billah tabaraka wa ta'ala. Yaitu hendaknya orang yang berusaha istiqomah itu musta'inan, juga dalam usahanya dia istiqomah, hendaknya dia dalam keadaan musta'inan, senantiasa meminta pertolongan billahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ala tahqiqiha, untuk mewujudkan keistiqomahan ini, wal qiyami biha, dan untuk menegakkan keistiqomahannya itu, wassabati 'alaiha, dan untuk bisa terus di atas keistiqomahan. Ya. Jadi ada 3 hal yang kita membutuhkan pertolongan Allah padanya. Mewujudkan keistiqomahan, yakni kita memulai untuk istiqomah. Kemudian al-qiyam biha, yaitu menegakkan keistiqomahan itu sesuai dengan tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga apa? Sabat, yakni ajak, konsisten, terus di atas keistiqomahan. 3 hal ini, ya, untuk kita bisa memulai istiqomah, kemudian untuk bisa kita menegakkan keistiqomahan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan untuk kita bisa ajak di dalam keistiqomahan, tidak bisa kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau kita mengetahui bahwasanya manusia itu lemah, ya, manusia itu tidak memiliki kekuatan sama sekali apabila tidak diberi kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam mewujudkan 3 hal ini, ya, yaitu tahqiqul istiqomah, mewujudkan, merealisasikan istiqomah, kemudian al-qiyam biha, menegakkan keistiqomahan, dan as-sabat 'alaiha, yaitu ajak di atas keistiqomahan. Untuk mewujudkan 3 hal ini, kita mau tidak mau harus meminta kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah kita lewati penjelasan dari penulis tentang kaidah yang keberapa yang berkaitan dengan masalah ini. Kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya al-istiqamatu minnatun
ilahiyatun wa hibatun rabbaniyah. Ya, bahwasanya istiqomah itu adalah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan istiqomah tanpa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disampaikan dalil oleh Syekh tentang pentingnya kita untuk minta pertolongan kepada Allah, ya. Beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah taala dalam surat Hud ayat 123. Yaitu Allah taala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah kamu kepadanya, yaitu kepada siapa? Allah tabaraka wa taala, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah, bersandarlah kamu, bergantunglah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ma'asyiral ikhwah merupakan ayat yang sekaligus menjadi dalil untuk poin yang pertama, lillah, dan poin yang kedua yang sedang kita baca ini, yaitu billah. Adapun kalimat fa'budhu, beribadahlah kamu kepada Allah, maka ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, dan ini adalah apa? Keikhlasan, ya kan? Ini adalah lillah. Ini adalah apa? Lillah. Tujuan kita dalam ibadah hanya satu, yaitu Allah taala. Fa'budhu, ibadahlah kepada Dia. Wala ta'bud ghairahu, jangan ibadah kepada selainnya, ya kan? Ini maknanya. Kemudian yang kedua, di dalam kita melaksanakan ibadah yang kita tujukan hanya untuk Allah, maka harus kita itu apa? Tawakkal alaih, bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan perkara yang pertama, untuk mewujudkan ibadah yang kita tujukan kepada Allah saja. Kita harus bersandar kepada Allah, harus meminta pertolongan kepada Allah. Maka di sini kita lihat tujuannya adalah Allah. Kemudian yang memberikan kita kemampuan dan bantuan pertolongan untuk kita mewujudkannya adalah siapa? Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Dan nanti yang ketiga, jalan yang kita tempuh adalah jalannya siapa? Allah. Sehingga semuanya kembali kepada Allah. Ya kan? Tujuannya adalah Allah. Ya. Kemudian dalam kita mewujudkannya kita bergantung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian jalan yang kita tempuh adalah jalannya siapa? Jalannya Allah Ta'ala, bukan jalan yang dibuat-buat oleh selainnya. Masya Allah. Jadi semuanya kita diarahkan untuk kembali kepada Allah. Semuanya diarahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'budhu wa tawakkal alaih, beribadahlah kamu hanya kepadanya dan tawakallah kamu hanya kepadanya. Ini tawakal di sini dalam arti apa? Memasrahkan semua urusan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Termasuk yaitu dalam makna meminta pertolongan kepada Allah taala di dalam kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah taala dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang kelima yang disebutkan di sini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maka ini merupakan isyarat menuju apa ini? Lillah, keikhlasan, ya kan? Ini merupakan isyarat menuju keikhlasan, ya. Jadi kalimat iyyaka na'budu ini menunjukkan kepada lillahi. Sedangkan iyyaka nasta'in menunjukkan kepada apa? Billahi. Bahwasanya kita di dalam beribadah kepada Allah harus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala saja. Nah, insyaallah ini jelas ya. Tidak ada permasalahan di sini. Wa fil hadis as-sahih, dan dalam hadis yang sahih, ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya kita itu memang harus meminta tolong kepada Allah, harus memasrahkan urusan kita di dalam mewujudkan keistiqomahan ini hanya kepada Allah.
yaitu Allah Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris, ya, semangatlah kamu, ya, ala ma yanfa'uka, semangatlah kamu atas apa yang bermanfaat bagimu. Maksudnya semangatlah kamu di dalam meraih dan menggapai dan juga melaksanakan apa saja yang bermanfaat bagi dirimu. Di sini menuntut kita untuk mengetahui perkara-perkara apa saja yang bermanfaat bagi kita. Di sini menuntut adanya ilmu. Ya, kalimat ini ihris ala ma yanfa'uka menuntut kita mengetahui perkara-perkara apa saja yang bermanfaat bagi kita. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya pokok perkara yang bermanfaat bagi kita adalah apa? Tauhid, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bermanfaat. Adapun selain itu, ya, selain tauhid dan ibadah, maka tidak akan memberi manfaat. Kalaupun ada manfaatnya, maka itu manfaat yang sangat sedikit. Ya. Seperti misalnya ketika kita bekerja, ada manfaatnya enggak? Ada. Sedikit atau banyak? Tergantung bagaimana kita memaknai kerja kita, ya kan? Kalau kita bisa memaknai kerja ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka itu manfaatnya besar. Tapi kalau kita memaknai kerja ini hanya sekedar untuk mencari makanan, gitu kan, untuk bisa hidup di dunia, maka tidak jauh berbeda dengan binatang yang mencari makan. Ya, artinya manfaatnya sekedar itu saja. Maka hendaknya ketika seseorang itu bekerja, dia tahu bahwasanya ini bermanfaat besar apabila kita meniatkan kerja kita ini untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita meniatkan untuk ibadah dalam kerja kita? Misalnya adalah agar kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, kemudian kita gunakan untuk menopang tubuh kita untuk bisa beribadah kepada Allah, juga untuk menopang istri dan anak-anak kita untuk bisa beribadah kepada Allah, sehingga menghalangi mereka dari meminta-minta kepada manusia. Ini termasuk makna yang baik untuk kita ingat terus dalam kerja kita, sehingga menjadi ibadah, ya kan? Sehingga kerja itu bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrallah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu seluruhnya itu terlaknat, tercela, ya. Dunia mal'unah, dunia itu seluruhnya terlaknat, ya, ini tercela. Artinya tercela itu apa? Berarti tidak baik. Kalau tidak baik berarti bermanfaat atau tidak? Manfaatnya pun kalau misalkan ada sedikit, kan gitu. Ad-dunya mal'unah illa, kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, yakni ibadah dan ketaatan kepada Allah, wa mawalah, dan apa saja yang ini mendekatkan kepada zikir kepada Allah atau membantu zikir kepada Allah, termasuk tadi bekerja dengan niat untuk ibadah, ya kan? Maka itu termasuk wa mawalah. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim, yang berilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Itu yang dikecualikan dari dunia yang terlaknat, dunia yang tercela ini. Sehingga di sini kita harus mengetahui apa sih sesungguhnya yang bermanfaat bagi kita. Ternyata yang bermanfaat bagi kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling bermanfaat. Maka hendaknya kita setelah mengetahui itu, ya kan? Setelah mengetahui apa yang bermanfaat bagi kita, di sini Rasulullah SAW mengatakan ihris, semangat dalam mewujudkannya, ya kan? Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam istiqomah, kan gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasta'in billah, tidak lupa untuk mengarahkan kita dalam mewujudkan apa yang bermanfaat ini, dalam mewujudkan ibadah ini, ya. Rasulullah SAW memberikan arahan, bimbingan kepada kita untuk terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat secara hakiki dan memberikan madarat kecuali hanya siapa? Allah Ta'ala saja. An-nafi'u wad-dar huwa Allah Ta'ala wahdah. Yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah saja.
Sehingga ya, apabila kita mengetahui sesuatu itu bermanfaat, tidak mungkin kita bisa menggapainya kecuali jika dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau kita harus minta pertolongan Allah taala untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut. Ya. Baik. Dan ini insya Allah sudah jelas ya. Ini bahwasanya kita itu mau tidak mau harus apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah, istiqomah tidak akan terwujud kecuali dengan poin yang ketiga ini, yaitu di atas perintah Allah taala. Ala amrillah maknanya apa? Ai an yasira fi istiqamatihi 'ala an-nahjil qawimi was-siratil mustaqimi. Hendaknya orang tersebut, yaitu hamba ini yang ingin istiqomah, ayyasira, berjalan fi istiqamatihi, dalam usahanya untuk istiqomah, berjalan 'alan nahjil qawim, berjalan di atas jalan yang lurus, was-siratil mustaqim. Sama ya, kalau kita artikan an-nahjil qawim dengan as-siratil mustaqim dalam bahasa kita ya sama, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? An-nahjul qawim was-siratul mustaqim. Apa yang dimaksud dengan itu? Diterangkan di sini, alladzi amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi. Alladzi amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi, yaitu perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dengan perkara-perkara tersebut. Itulah yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim. Itulah yang dimaksud dengan an-nahjul qawim. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, dan itu yang dimaksud dengan ala amrillah. Jadi kita istiqomah ya di atas perkara-perkara yang memang itu diperintahkan oleh Allah, yang itu merupakan syariat Allah, yang itu merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika Allah tabaraka wa taala, mudahnya saja kita mengatakan tentang syariat-syariat yang besar ya. Ini ketika Allah taala memerintahkan kita untuk salat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, menunaikan zakat dan lain sebagainya di antara syariat-syariat yang Allah perintahkan, maka istiqomah adalah dengan melaksanakan itu perintah Allah. Ya. Ketika Allah tabaraka ta'ala melarang dari berbagai macam larangan-larangan, maka istiqomah juga apa? Terwujud dengan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Kan gitu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina, Allah melarang apa ini? Melarang apa? Wala taqrabuz zina, melarang apa? Melarang mendekati zina, bukan melarang zinanya, tapi apa? Melarang mendekati zina. Sehingga perkara-perkara apa saja yang mengarahkan menjadi perantara menuju perzinahan, walaupun itu bukan zina yang hakiki, tetapi apa saja yang mengarah kepada perzinahan, itu sudah terlarang. Maka meninggalkan perkara-perkara tersebut merupakan apa? Istiqomah, ya kan? Merupakan keistiqomahan kepada keistiqomahan di atas jalan yang lurus ala amrillah. Ya, seperti itu. Jadi istiqomah tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Melaksanakan syariat Allah. Tidak akan terwujud kecuali dengan melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah atau larangan Rasulullah SAW kedudukannya sama dengan apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada perintah dari Rasulullah SAW, kita pun berusaha untuk melaksanakannya semampu kita. Dan ketika ada larangan dari Rasulullah SAW, kita pun meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Perintah, ya. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Dan apa saja yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ini karena apa? Mentaati Rasulullah SAW hakikatnya adalah apa? Sama dengan mentaati Allah tabaraka taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Syekh mengatakan bahwasanya istiqomah ini harus ala amrillah, harus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan apa? Syariat dan tuntunan Allah taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, fastaqim kama umirta, ya, dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu, ya, wahai Rasul. Ini perintah ditujukan kepada siapa? Rasulullah SAW. Istiqomahlah kamu wahai Rasul, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Maksudnya apa? Istiqomah itu harus sesuai dengan amrillah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yaitu membuat sendiri cara istiqomah, tidak boleh. Ya. Maka dalam kelanjutan ayat tersebut kalau kita perhatikan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Kalau kita lihat dalam lanjutan ayat ini, ya, masih dalam surat Hud 112, Allah mengatakan fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu wahai Rasul sebagaimana kamu diperintah, wa man taba ma'aka, demikian pula orang yang bertaubat bersama denganmu, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang yang beriman, yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, yang mereka ingin istiqomah, ya kan? Istiqomahlah sebagaimana perintah Allah. Dan Allah menegaskan dalam rangka istiqomah ini kita harus sesuai dengan syariat tuntunan Allah, dan jangan sampai kita itu melaksanakan syariat ini menyimpang. Maka Allah Ta'ala menegaskan dengan kalimatnya wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya, dalam melaksanakan syariat jangan apa? Melampaui batas. Dalam rangka kita istiqomah jangan sampai melampaui batas, baik batas maksimal ataupun batas minimal, ya kan? Maksudnya apa? Kalau batas maksimal adalah terkadang orang itu saking semangatnya melaksanakan syariat, kemudian dia melampaui batas sehingga sesuatu yang bukan bagian dari syariat dia anggap sebagai syariat, dia laksanakan dengan semangat, padahal itu bukan bagian dari syariat. Ini keliru, dia sudah menyimpang dari jalur istiqomah, dia telah melampaui batas maksimal, juga batas minimal. Batas minimal itu apa? Yaitu perkara-perkara yang seharusnya dilaksanakan, malah dia meremehkannya, menyepelekannya, sehingga dia tidak melaksanakannya. Ini juga bukan termasuk apa? Keistiqomahan. Maka hendaknya kita mengetahui mana yang boleh kita tinggalkan dan mana yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini perlunya kita mempelajari apa? Fikih, ya, agar kita paham ini yang perkara wajib, ini perkara sunnah, ini perkara makruh, ini perkara haram. Dengan itu kita bisa mengetahui batas mana istiqomah kita, ya kan? Batas mana istiqomah kita. Kalau kita nggak tahu, ya kan, bisa jadi kita terjerumus ke dalam perkara yang menyimpang dari istiqomah tanpa kita sadari. Kita melaksanakan perkara yang haram, ya kan? Padahal itu apa? Menyimpang dari keistiqomahan, kan gitu, tanpa kita sadari. Makanya perlunya kita mempelajari ilmu secara lebih mendalam lagi, ya, sehingga memang istiqomah ini mau tidak mau, kalau kita mau sempurna dalam keistiqomahan, harus kita berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Ini penting, ya, karena istiqomah itu ala amrillah, sedangkan amrullah ini perintah Allah Ta'ala itu adalah syariatnya. Syariatnya tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali dengan apa? Memperdalamnya, mengetahuinya, mempelajarinya, mengilmuinya, ya kan? Maka istiqomah ini sangat terkait erat dengan apa? Ilmu, ya, sangat terkait dengan ilmu. Taib. Wa qad sabaqa dzikru ba'dil athari 'anis salafi, dan telah berlalu waqad sabaqa, telah berlalu dzikru ba'dil athar, penyebutan sebagian athar, yaitu riwayat-riwayat yang dinukilkan anis salafi, dari pendahulu kita, para ulama terdahulu rahimahumullah, fi taqriri hadzal ma'na, di dalam menetapkan makna ini, yaitu tentang bahwasanya istiqomah itu adalah dengan apa? Dengan menetapi jalan yang lurus, dengan menetapi syariat Allah. Itu pada kaidah yang keberapa, ya?
Kaidah yang kedua, bahwasanya hakikat istiqomah adalah apa? Menetapi syariat Allah. Ya, bisa dimurojaah kembali tentang kaidah yang kedua. Di sana telah dijelaskan oleh penulis ya tentang istiqomah itu tidak lain adalah menetapi syariat Allah, menetapi jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik itu yang berupa terkait dengan perkara-perkara lahiriah kita ataupun berkaitan dengan perkara-perkara batiniah kita. Perintah yang berkaitan dengan lahiriah dan batiniah kita, larangan yang berkaitan dengan lahiriah dan batiniah kita, maka itu semua kita tetapi. Perintah itu kita laksanakan, larangan itu kita tinggalkan. Itulah istiqomah. Di sini dinukilkan kembali sebagian dari athar tersebut, kaqaul Ibnu Abbasin. Seperti contohnya adalah ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi, yaitu ketika menafsirkan firman Allah taala tsumastaqamu, yaitu dalam firman Allah taala innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka Ibnu Abbas menafsirkan kalimat ini istaqamu. Maknanya apa istiqomah ini? Istaqamu fi adail faraidhi, yaitu mereka istiqomah lurus ya, di dalam menegakkan di dalam menunaikan al-faraid, kewajiban-kewajiban. Ini syariat Allah taala, tuntunan Allah taala ya. Wa qala al-Hasan, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga mengatakan istaqamu ala amrillah. Makna dari tsumastaqamu, tafsiran dari kalimat tsumastaqamu adalah istaqamu ala amrillah, mereka istiqomah di atas amrullah, di atas perintah Allah taala. Fa'amilu bi ta'atihi, maka mereka melakukan ketaatan kepadanya. Wajtanabu ma'siyatahu, dan mereka menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqomah. Jadi dengan penjelasan yang ketiga ini menjadi terang bagi kita, inilah jalan istiqomah kita, lillahi billahi dan ala amrillah. Jelas ya? Wa amrullah, dan perintah Allah azza wa jalla, huwa syar'uhu, tidak lain dia adalah apa? Syariatnya Allah taala, alladzi ba'atsa bihi nabiyahu, yang Allah taala mengutus nabinya membawa syariat ini. Ini yang dimaksud dengan amrullah. Jadi yang menjadi jalan kita untuk istiqomah adalah tuntunannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tuntunannya nabi-nabi terdahulu, ya kan? Bukan pula tuntunannya nenek moyang, kakek moyang kita. Ya. Bukan pula tuntunannya kiai-kiai dan ustadz-ustadz kita. Tetapi siapa? Tuntunannya siapa? Tuntunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan jalan istiqomah. Sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawat Allah taala dan salam darinya tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-6. Selesai ya, sudah ya kaidah yang ke-6. Setelah ini kaidah yang ke-7. Lanjut. Biasanya 1 jam, ini baru 40 menit kurang. Lanjut ya? Atau ngantuk? Lanjut. Baik, sebelum kita lanjut, kalau kita perhatikan 3 hal ini yang disebutkan oleh Syekh dalam kaidah yang ke-6, maka ini semua telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam apa? Surat Al-Fatihah. Kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, Allah taala menyebutkan ya, setelah mengajari kita untuk memuji-muji kepadanya, menyanjung-nyanjungnya dan memuliakan, mengagungkan kepadanya, maka Allah taala ini mengajari kita untuk mengikrarkan 2 poin yang pertama, lillahi dan billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan lillahi dan billahi, ya kan? Dan Allah taala mengajari kita secara langsung bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah dengan kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah taala menjelaskan
jalan untuk kita istiqomah adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ala amrillah. Ini penjelasan tentang apa? Yang ketiga, poin yang ketiga, bahwasanya istiqomah itu jalannya adalah ini. Siratal mustaqim. Jalannya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ya, dari kalangan para nabi, para syuhada, siddiqin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Inilah ala amrillah, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Nah, jadi dalam surat Al-Fatihah telah mencakup kaidah yang keenam ini. Lillahi billahi wa ala amrillah. Maka insya Allah mudah untuk kita hafalkan kaidah yang keenam ini, karena apa? Sudah kita baca berulang kali di dalam surat Al-Fatihah. Baik, lanjut kaidah yang ketujuh. Al-Qaidatus Sabi'ah. Ini juga hanya 2 halaman, semoga bisa selesai juga. Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ketujuh. 'Alal 'abdi mahmastaqama alla yattakila 'ala 'amalihi. Atas seorang hamba, mahmastaqama, sekalipun dia istiqomah, kewajiban hamba itu alla yattakila, untuk tidak bersandar ala amalihi, atas amalannya. Maksudnya apa? Ini sebenarnya kelanjutan dari poin yang kedua dalam kaidah yang ke-6. Dalam kaidah yang ke-6 tadi, poin kedua apa? Billahi, ya kan? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang sudah bisa istiqomah, hakikatnya yang memudahkan dia istiqomah adalah siapa? Allah. Hakikatnya kebaikan-kebaikan istiqomahnya dia itu yang berhak dipuji adalah siapa? Allah, ya kan? Ya enggak? Karena Allah yang memberikan apa? Kemudahan bagi dia untuk istiqomah, pertolongan bagi dia untuk istiqomah. Maka ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah, jangan sampai hamba itu apa? Bersandar kepada amalannya. Oh, saya sudah melakukan ini dan itu, saya pasti selamat. Nah, misalkan seperti itu. Atau dia berbangga diri dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Saya sudah melakukan ini dan itu, menganggapnya dia sebagai orang yang suci, menganggap dirinya apa? Suci. Dan ini merupakan perkara yang tercela, karena Allah Ta'ala melarangnya, yaitu apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Dialah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah, ya kan, bisa ngaji, bisa rutin ngaji, maka jangan antum jadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai perasaan diri kita itu lebih baik dari orang lain, ya kan? Kita merasa akan selamat, ya, pasti masuk surga. Jangan seperti itu. Kita harus mencontoh para sahabat. Para sahabat walaupun mereka sudah jelas keistiqomahannya, bahkan sebagian mereka itu apa? Sudah dinyatakan sebagai ahli surga ketika mereka masih hidup. Ya, Asyra mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk surga ketika mereka masih hidup. Tapi mereka masih khawatir tidak selamat. Ya enggak? Masih khawatir termasuk orang munafik. Seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi ketika dia tahu Hudzaifah bin Yaman dibocori rahasia oleh Nabi Muhammad SAW tentang nama-nama orang munafik, Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk disebut. Khawatir itu. Padahal Umar bin Khattab bagaimana? Orang istiqomah enggak? Istiqomah. Kenapa? Karena dia, Umar bin Khattab ini, tidaklah bersandar pada amalannya. Dia memahami bahwasanya amalan itu tidak akan menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan dia dari neraka hanyalah apa? Rahmat Allah tabaraka wa taala. Sehingga dia terus, ya, berusaha untuk merendahkan dirinya dan rendah hati juga, ya kan? Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan rendah hati
di hadapan manusia, ya kan, sehingga dia berada di atas kebaikan, di atas kebaikan. Maka penulis mengatakan di sini, al-wajibu 'alal 'abdi, kewajiban seorang hamba, alla yattakila 'ala 'amalihi, agar dia tidak bersandar kepada amalannya, ya, mahma salaha wastaqam, sekalipun dia itu orang yang soleh dan istiqomah. Meskipun dia itu dikategorikan sebagai orang yang soleh ataupun istiqomah, jangan sampai dia bersandar pada amalannya. Maksudnya bersandar pada amalan itu apa? Apa sih ya bahasa kita, mungkin jaga nih amalan, ya kan? Maksudnya sudah merasa akan masuk surga karena sudah memiliki amalan-amalan ini, sehingga merasa aman, tidak akan masuk neraka. Oh, saya sudah melakukan ini itu, pasti saya masuk surga. Jangan merasa seperti ini, jangan bersandar dengan amalan. Walaupun kita dikategorikan sebagai orang yang soleh ataupun istiqomah, seandainya demikian, apalagi kita tahu keadaan kita sendiri masih banyak apa? Bergelimang dengan dosa-dosa. Bagaimana mungkin kita bisa bersandar dengan amalan? Padahal amalan yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan amal keburukan kita pasti tercatat di dalam catatan amal, ya kan? Maka hendaknya kita jangan sampai bersandar pada amalan. Wala yaghtarra bi'ibadatihi, dan jangan sampai dia tertipu, terpedaya dengan ibadahnya yang dia lakukan, ya, seakan-akan salatnya khusyuk, siamnya penuh sebulan, ya kan, sehingga merasa aman. Tidak boleh demikian. Wala bikathrati dzikrihi lillah, jangan pula dia terpedaya dengan banyaknya zikir kepada Allah Ta'ala yang dia lakukan. Wala bi ghairi dzalika minat ta'at, dan jangan pula terpedaya dengan ketaatan-ketaatan yang lain, ya. Intinya kita harus senantiasa merasa khawatir walaupun kita itu apa? Melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh tetap kita lakukan, ya kan? Amalan soleh tetap kita berusaha lakukan, tetapi jangan sampai itu menjadikan kita merasa aman dari siksa Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang yang beriman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 tentang ciri-cirinya orang yang betul-betul beriman ini, ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang yu'tuna ma atau, kalau diartikan letterlek adalah apa? Memberikan apa yang mereka berikan. Maksudnya adalah melakukan amalan-amalan kebaikan. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan sedangkan hati-hati mereka itu wajilah. Hati-hati mereka itu merasa takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Inilah orang yang beriman. Orang yang beriman secara sejati seperti ini. Itu mereka berusaha tetap melakukan perbuatan baik, perbuatan amalan soleh, disertai dengan rasa takutnya dalam hati, ya, terhadap ini siksa Allah Tabaraka wa taala. Dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang makna ini Ibnul Qayyim rahimahullah taala telah berkata, wal matlubu minal abdi al istiqamatu wa hiya sadadu, yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah, yaitu sadat. Ini sudah kita lewati tentang kalimat ini, ya. Sadat yaitu tepat sesuai dengan syariat, ya kan? Tepat sesuai dengan target, sesuai dengan sasaran. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabatu, kalau tidak mampu untuk bisa tepat sesuai sasaran, fal muqarabah, maka mendekati dari sasaran tersebut. Inilah yang diminta dari seorang hamba. Dia berusaha untuk istiqomah semaksimal mungkin, ya. Dia niatkan dirinya untuk istiqomah semaksimal mungkin, sehingga kalaupun meleset dia hanya tidak jauh dari ini apa yang menjadi target dia. Fa in nazala anha fatafritu wal idha'atu, tapi kalau sudah turun dari derajat yang tadi muqarabah,
ya, maka berarti orang itu telah melakukan at-tafritu wal idha'ah, telah melakukan tafrid, yaitu perbuatan menyepelekan, wal idha'ah, yaitu menyia-nyiakan, ya. Artinya orang tersebut telah melakukan kesalahan, orang tersebut telah menyimpang dari jalur istiqomah, karena jalur istiqomah itu cuma tadi dua, sadad dan muqarabah. Ini jalur istiqomah. Baik. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saddidu wa qaribu, berusahalah tepat sasaran, wa qaribu, kalau tidak maka mendekatinya, wa abshiru, dan bergembiralah, fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu, ya. Sesungguhnya, perhatikan kalimat yang ini, ya, kalimat yang selanjutnya ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Kata Rasulullah SAW, fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu, sesungguhnya lan yudkhilal jannah, tidak akan memasukkan ke dalam surga, ahadan, seseorang, yaitu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga, amaluhu, amalnya itu tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Loh, bagaimana nih kita memahaminya? Lan yudkhilal al-jannata ahadan amaluhu, amalnya tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Apakah maksudnya kalau begitu kita nggak usah beramal saja? Lah, amal aja nggak bisa memasukkan ke dalam surga? Nanti dulu kita lihat kelanjutan hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ini, amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga, maka para sahabat langsung menerimanya dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, demikian pula anda wahai Rasulullah, apakah amalan yang anda lakukan tidak akan memasukkan anda ke dalam surga? Beliau mengatakan, qal wala ana, demikian pula saya. Artinya apa? Amalan yang saya lakukan ini tidak bisa memasukkan saya ke dalam surga. Terus kenapa anda beramal? Lihat kalimat selanjutnya, illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah, kecuali apabila Allah Ta'ala melimpahkan kepadaku, ya, dengan maghfirah dan rahmat darinya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak akan masuk ke dalam surga, yang memasukkannya ke dalam surga adalah amalannya, tidak demikian. Tetapi yang memasukkan beliau ke dalam surga adalah apa? Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memasukkan ke dalam surga. Ya. Itu yang memasukkan ke dalam surga, rahmat Allah taala. Nah, kaitannya dengan amalan, maka kita berusaha untuk melakukan amalan itu dalam rangka untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ya kan? Jadi kita berusaha melakukan amalan dalam rangka untuk usaha kita untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu diantara faedahnya adalah apa? Menghapuskan dosa-dosa, menyebabkan Allah Ta'ala memberikan ampunan, dan tentunya adalah rahmat juga. Ya, sehingga dari sini ketika kita memahami hadis ini, maka kita akan memahami bahwasannya yang menentukan seseorang masuk surga atau tidak adalah siapa? Allah. Ya kan? Bukan amalannya. Ya, bukan amalan dia, karena amalan itu hanya sebagai sebab. Sedangkan yang menentukan hakikatnya adalah siapa? Allah. Maka jangan sampai kita itu bersandar kepada sebab, kepada amalan yang kita lakukan. Hendaknya kita bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan sebab dan yang menjadikan sebab itu bermanfaat. Ya, jadi jangan bersandar kepada amalan. Maka jangan kita mengandalkan amalan kita untuk masuk surga, jangan. Tapi hendaknya kita lakukan amalan tersebut dalam rangka untuk meraih apa? Ampunan Allah dan rahmatnya, sehingga kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Loh, kayaknya kok rumit ya? Rumit nggak? Ruwet nggak? Tidak harus puter. Jadi enggak ya? Enggak harus seperti itu. Artinya enggak kita pahami ruwet seperti itu.
Bahkan faedahnya ini penting sekali. Ketika kita memahami bahwasanya amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam surga, maka kita akan bisa mendapatkan sifat tawadhu, tidak merasa sombong, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, tidak merasa suci. Ini faedahnya seperti ini. Kalau kita meyakini amalan itu yang bisa memasukkan ke dalam surga, bisa jadi orang itu akan sombong ketika dia melakukan apa? Banyak amalan, mengalahkan yang lain. Oh, kamu amalannya baru itu saja, ini saya sudah melaksanakan haji, umroh berkali-kali, ya kan? Setiap kali kurban pasti menyembelih, ya kan? Kamu apa amalanmu, kan gitu kan? Kalau memang amalannya itu memasukkan dia ke dalam surga, orang itu berhak bisa seperti itu, ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian, sehingga tidak bisa seseorang itu membanggakan amalan dia, ya, kemudian meremehkan orang lain, tidak bisa. Taib, fajama'a fi hadzal hadithi maqamatid dini kulliha, atau kullaha, ya. Fajama'a fi hadzal hadithi maqamatid dini kullaha. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan di dalam hadis ini tingkatan-tingkatan agama seluruhnya, ya. Maksudnya tingkatan dalam keistiqomahan. Fa'amara bil istiqomah, maka beliau memerintahkan istiqomah, yaitu apa? Wahya as-sadadu wal isabatu, yaitu bersikap tepat, istiqomah secara maksimal, tepat sasaran, ya kan, sesuai dengan syariat secara maksimal, fin niyati wal aqwali wal a'mal, di dalam niatan-niatan, di dalam ucapan-ucapan, dan di dalam amalan-amalan, sebagaimana telah berlalu kaidah tentang hal ini. Wa akhbara fi hadits Tsauban, dan beliau mengabarkan dalam hadis Tsauban, annahum la yutiqunaha. Kita lewati yang ada di antara dua garis ini. Beliau mengabarkan dalam hadis Tsauban, annahum la yutiqunaha, bahwasanya manusia mereka tidak akan mungkin mampu istiqomah secara tepat sekali, ya. Artinya manusia itu ketika berusaha istiqomah secara maksimal, nggak akan mungkin sempurna tanpa ada cacat, ya enggak? Karena manusia itu pasti berbuat kesalahan dan kekurangan. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, menggandengkan istiqomah dengan perintah apa? Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena memang istiqomah manusia itu nggak akan mungkin mencapai sempurna 100% tanpa cacat, tanpa kekurangan. Ini harus kita pahami. Makanya dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan saddidu wa qaribu, ada kesempatan untuk yang kedua, tidak hanya yang pertama saja tepat secara maksimal, tetapi ada apa? Qaribu, ya kan? Fanaqalahum ilal muqarabati, maka beliau memindahkan mereka atau mengarahkan mereka kepada muqarabah, itu mendekati kesempurnaan dalam istiqomah. Wahya an yaqrubu minal istiqomah, yaitu mendekati keistiqomahan bihasabi taqatihim, ya, sesuai dengan apa? Kadar kemampuan mereka. Tentang hadis Tsauban yang dimaksud di sini tadi kita lewatin, ya. Kita baca dulu. Hadis Tsauban ini yang dimaksud adalah apa? Hadis yang Rasulullah SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mungkin mampu, ya kan? Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah as-salat. Ini hanya sekedar untuk menjelaskan tentang hadis Tsauban yang mana yang dimaksud, ya. Baik, kita lanjut. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengarahkan kita kepada istiqomah secara maksimal, secara sempurna, dan beliau mengetahui manusia itu nggak mampu untuk 100% istiqomah selamanya. Ya, pasti akan ada kekurangan, ya kan, ada mungkin keterpelesetan sedikit, maka Rasulullah SAW itu mengarahkan kepada yang kedua, yaitu apa? Muqarabah, mendekati kesempurnaan sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalladzi yarmi ilal gharad, sebagaimana orang yang melempar kepada sasaran, menembak suatu sasaran. Fa ilam yusibhu yuqaribhu, fa ilam yusibhu yuqaribuhu, kalau tidak mengenai sasaran secara tepat maka mendekati sasaran tersebut, ya. Jadi ini Syekh menyampaikan hal ini agar kita menyadari bahwasanya manusia itu dalam beramal itu nggak mungkin bisa 100% maksimal.
Dan itu pun seandainya dia pun bisa maksimal, amalan itu tidak apa? Memasukkan dia ke dalam surga kecuali jika diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya kita tidak bersandar kepada amalan kita. Wa ma'a hadza fa akhbarahum, bersama dengan ini maka beliau mengabarkan kepada mereka annal istiqamata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamah, bahwasanya keistiqomahan dan muqarabah, mendekati keistiqomahan yang sempurna, la tunji yaumal qiyamati, tidak akan bisa menyelamatkan pada hari kiamat. Ya, jadi keistiqomahan atau amalan yang kita lakukan dalam istiqomah tidak akan menyelamatkan kita pada hari kiamat, ya kan? Fala yarkan ahadun ila amalihi, maka janganlah seorang itu bersandar kepada amalannya. Wala ya'jab bihi, ini maksudnya ya. Dan janganlah dia itu merasa bangga diri dengan amalannya. Ini, jangan merasa dirinya itu sudah hebat, sudah soleh, sudah istiqomah dengan apa yang dilakukan berupa amalan-amalan tersebut. Ya. Wala yara anna najatahu bihi, dan hendaknya seorang hamba itu tidaklah melihat bahwasanya keselamatannya itu karena amalan tadi. Bal inna manajatuhu bi rahmatillahi wa afihi wa fadlihi, akan tetapi hendaknya seorang hamba itu melihat bahwasanya keselamatannya itu adalah dengan rahmat Allah, dengan ampunannya, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Keselamatan kita dari neraka dan keberuntungan kita dengan masuk dalam surga itu semata-mata adalah apa? Karunia Allah, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi amal kita inilah yang akan menjadi sebab Allah apa? Merahmati kita, Allah mengampuni kita, Allah memberikan karunia kita. Sehingga tidak boleh kita bersandar pada amalan kita di dalam menggapai surga, di dalam menggapai keberuntungan di akhirat kelak. Ini yang dimaksud oleh penulis dalam kaidah yang ketujuh, bahwasanya hendaknya sebagus apapun amalan kita, sekalipun kita itu istiqomah, kita itu orang yang soleh, seandainya demikian gitu ya, maka jangan sampai kita itu merasa telah suci, telah bagus, telah menjadi orang yang akan selamat di akhirat nanti. Tetapi hendaknya kita menyadari bahwasanya kita itu banyak kekurangan, dan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga hanyalah apa? Hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu kita mencari rahmatnya, mencari ampunannya dengan kita melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Demikian ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an yang bisa kita baca pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa mengambil dua kaidah ya. Kaidah yang ke-6 dan kaidah yang ke-7, dan nanti insyaallah kita lanjut pada kaidah yang ke-8, yaitu buah keistiqomahan yang akan digapai di akhirat nanti adalah apa? Bisa istiqomah di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam pada hari kiamat. Kalau kita istiqomah di dunia di atas siratal mustaqim, maka kita akan bisa melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita istiqomah dengan tetap terus yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.